Satu nama tiba-tiba memenuhi pemberitaan voli Korea Selatan setelah final EVC Men's Volleyball Cup 2026. Pemain Indonesia yang awalnya datang tanpa banyak sorotan karena yang modal pemain muda, kini berubah menjadi sosok yang paling banyak dibicarakan di Asia setelah membawa Indonesia menghancurkan Korea Selatan di partai final. Bukan hanya karena Indonesia menang telak 3-0, tetapi karena cara Boy Arnes tampil di pertandingan terbesar tersebut benar-benar membuat banyak pihak terkejut. Saat tekanan berada di level tertinggi menghampiri, ketika Korea Selatan menjadi favorit dan ribuan mata tertuju ke lapangan, Boy justru tampil seperti pemain kelas dunia. Servis dan spike kerasnya membuat pertahanan Korea berantakan, serangannya membuat blok lawan kesulitan, dan mentalnya di setiap poin penting menunjukkan bahwa dia bukan sekedar pemain biasa. MVP final pun jatuh ke tangannya. Media Korea saat ini langsung menyoroti perubahan besar yang dilakukan Indonesia. Mereka tidak menyangka pemain dari Indonesia mampu tampil begitu dominan menghadapi tim yang secara ranking dan pengalaman berada di atas mereka. Nama Boy Arnes mulai menjadi trending di berbagai pembahasan voli Korea, kini justru membicarakan bagaimana satu pemain Indonesia mampu mengubah jalannya pertandingan. Banyak yang memberikan pujian terhadap keberaniannya, karena di final sebesar itu, Boy tidak bermain dengan rasa takut, dia bermain dengan keyakinan. Para analis Korea menyebut penampilan Boy Arnes sebagai salah satu alasan utama mengapa Indonesia berhasil membalikan prediksi. Menurut mereka, kekuatan Boy Arnes bukan hanya pada pukulan keras, tetapi pada ketenangan saat menghadapi tekanan. Ketika Korea membutuhkan momentum untuk bangkit, justru Boy yang menghentikan mereka. Ketika Indonesia membutuhkan pemain yang berani mengambil tanggung jawab, Boy berdiri paling depan. Kini nama Boy Arnes tidak hanya dikenal di Indonesia, dia menjadi simbol kebangkitan voli Indonesia. Seorang pemain yang dalam satu malam berhasil membuat Korea Selatan terdiam dan membuat seluruh Asia memperhatikan. Bahkan legenda Ratu Voli Korea Selatan Kim Yeon-kung ikut memberikan sorotan terhadap permainan Indonesia. Bagi para penggemar voli Korea, kekalahan ini memang mengejutkan. Namun yang lebih mengejutkan adalah bagaimana Indonesia mampu mengubah permainan mereka dalam waktu singkat. 6 hari sebelumnya, Korea menang mudah atas Indonesia, tetapi di final, situasinya berbalik total. Indonesia tampil seperti tim yang berbeda, lebih berani, lebih cepat, dan memiliki mental yang jauh lebih kuat. Sebelum final, banyak pengamat Korea percaya bahwa pengalaman dan kualitas individu Korea Selatan akan menjadi pembeda. Korea memiliki tradisi panjang dalam dunia voli Asia. Mereka memiliki pemain dengan kemampuan tinggi. Mereka juga unggul dalam ranking dunia. Namun semua prediksi itu runtuh ketika pertandingan dimulai. Indonesia tidak datang untuk bertahan. Indonesia datang untuk menyerang. Dan di tengah perubahan besar itu, Boy Arnes muncul sebagai pemain yang paling mencuri perhatian. Dalam analisisnya, Kim Yeon-kung disebut terkesan dengan keberanian pemain Indonesia tersebut. Menurutnya, hal terbesar yang terlihat dari Boy bukan hanya kemampuan menyerang, tetapi mentalnya ketika berada di bawah tekanan. Yang membuat saya terkejut adalah ketenangannya. Final bukan pertandingan biasa. Banyak pemain muda bisa kehilangan fokus dalam situasi seperti itu. Tetapi Boy Arnes bermain seperti pemain yang sudah sangat berpengalaman. Komentar tersebut langsung menjadi sorotan para penggemar voli Korea, sebab Kim Yeon-kung dikenal sebagai salah satu sosok terbesar dalam sejarah voli Korea. Ketika seorang legenda memberikan perhatian kepada pemain muda Indonesia, itu menunjukkan betapa besar dampak yang diberikan Boy Arnes di pertandingan tersebut. Para pengamat voli Korea juga menyoroti satu hal penting. Indonesia tidak hanya menang karena kekuatan fisik, Indonesia menang karena memiliki strategi yang tepat, dan menjadi bagian paling berbahaya dari strategi tersebut. Servis kerasnya berkali-kali membuat lini penerimaan Korea Selatan berada dalam tekanan. Setiap kali Boy berada di belakang garis servis, atmosfer pertandingan berubah. Pemain Korea mulai berhati-hati, pelatih lawan mulai mencari solusi. Namun Indonesia terus memberikan tekanan. Salah satu momen paling diingat adalah ketika Boy melepaskan rangkaian servis ace yang membuat Korea kehilangan momentum. Saat itu, Korea sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk mengejar. Tetapi servis Indonesia membuat permainan mereka tidak berkembang. Serangan Korea menjadi mudah dibaca, pertahanan mulai kehilangan koordinasi, dan Indonesia semakin percaya diri. Media Korea kemudian mulai membahas perkembangan voli Indonesia. Mereka menyebut bahwa Indonesia menunjukkan karakter permainan yang sangat modern, permainan cepat, pertahanan kuat, dan mental bertanding yang luar biasa. Usai kekalahan telak dari Indonesia, ternyata membawa dampak besar bagi dunia voli Korea Selatan.
Tidak hanya para pemain yang mendapat sorotan, tetapi kursi pelatih tim nasional Korea Selatan kini menjadi pusat perhatian setelah hasil mengejutkan di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Federasi Voli Korea Selatan dikabarkan melakukan evaluasi besar-besaran setelah Korea harus menyerah 3 set langsung dari Indonesia. Sebuah hasil yang dianggap sangat mengejutkan. Sebab sebelum pertandingan dimulai, hampir tidak ada yang memperkirakan Korea Selatan akan kalah dengan cara seperti itu. Korea datang sebagai tim unggulan. Mereka memiliki ranking dunia lebih tinggi. Mereka punya sejarah panjang di kompetisi Asia. Bahkan 6 hari sebelumnya, Korea berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor telak 3-0. Namun di pertandingan paling penting, semuanya berubah. Indonesia tampil luar biasa, dan Korea Selatan justru terlihat kehilangan arah. Bagi Federasi Korea, masalah terbesar bukan hanya kekalahan, tetapi cara mereka kalah. Korea bukan kalah dalam pertandingan sengit 5 set, bukan kalah karena keberuntungan lawan. Mereka kalah dengan skor 0-3 di partai final, di hadapan publik Asia, di pertandingan perebutan gelar juara. Hasil tersebut membuat banyak pihak di Korea mempertanyakan strategi tim nasional. Bagaimana mungkin tim yang sebelumnya begitu dominan justru tidak mampu menemukan solusi menghadapi perubahan permainan Indonesia? Sumber internal federasi dalam narasi ini menyebut bahwa evaluasi dilakukan karena tim dianggap gagal membaca perkembangan Indonesia. Pelatih Korea dinilai tidak mampu mengantisipasi perubahan strategi Garuda, terutama dalam menghadapi tekanan servis Indonesia yang membuat penerimaan bola Korea berantakan. Nama Boy Arnes menjadi salah satu faktor utama yang membuat Korea kesulitan. Servis kerasnya berkali-kali menghancurkan pola permainan Korea. Saat Indonesia mulai mendapatkan momentum, Korea tidak mampu melakukan perubahan besar untuk menghentikan laju lawan, dan disitulah kritik mulai bermunculan. Media Korea pun ikut mempertanyakan keputusan taktik yang diambil selama pertandingan. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia mampu mengubah gaya bermain hanya dalam waktu 6 hari. Pada pertemuan pertama, Korea menang mudah 3-0. Namun di final, Indonesia datang dengan wajah berbeda, lebih agresif, lebih disiplin, dan lebih percaya diri. Sementara Korea terlihat seperti kehilangan rencana cadangan ketika strategi awal mereka tidak berjalan. Salah satu legenda voli Korea bahkan memberikan komentar mengejutkan. Menurutnya, kekalahan dari Indonesia harus menjadi alarm besar bagi perkembangan voli Korea. Korea tidak boleh hanya mengandalkan nama besar dan sejarah. Tim Asia lain berkembang sangat cepat. Indonesia menunjukkan bahwa mereka mampu bermain dengan level tinggi. Komentar tersebut membuat banyak penggemar Korea mulai membicarakan masa depan tim nasional mereka. Sementara itu, Federasi Korea disebut mulai mempersiapkan perubahan besar. Evaluasi terhadap staf kepelatihan dilakukan. Mereka ingin mencari sosok baru yang mampu membawa Korea kembali bersaing di level Asia. Karena bagi Korea Selatan, kalah dari Indonesia bukan hanya kehilangan satu trofi, tetapi menjadi tanda bahwa persaingan voli Asia sudah berubah. Di sisi lain, kemenangan Indonesia menjadi kebanggaan besar. Tim yang sebelumnya diremehkan justru berhasil membuat salah satu kekuatan terbesar Asia melakukan evaluasi besar. Garuda membuktikan bahwa perkembangan mereka bukan kebetulan. Indonesia mampu mengalahkan Korea melalui permainan cepat, servis kuat, pertahanan disiplin, dan mental juara. Malam final AFC Cup 2026 akhirnya menjadi titik balik. Bagi Indonesia, itu adalah malam lahirnya sejarah. Namun bagi Korea Selatan, itu adalah malam penuh pertanyaan. Bagaimana tim yang sebelumnya yakin menang, justru harus menerima kekalahan paling mengejutkan. Dan sekarang, seluruh Asia mulai melihat perubahan besar. Indonesia tidak lagi hanya datang untuk bertanding, Indonesia datang untuk menang. Sementara Korea Selatan harus memulai perjalanan baru untuk menemukan kembali kejayaan mereka.